kepada Syafi'i. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali majelis ini melanjutkan pelajaran dari hadis Rasulullah SAW. Kita baca dalam Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan untuk berpegang teguh di atasnya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal tersebut menjadi sebab yang akan menyampaikan kita kepada rahmat Allah Jalla wa'ala dan menyelamatkan kita dari siksaan dan azab murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Hadis yang berikutnya lanjutan dari hadis di dalam masalah al-jarus su, tetangga yang buruk atau tetangga yang jelek. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abdurrahman ibn Ma'ra qala haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Hadis ini hasan, bahwa Makhlad bin Malik telah menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Abdurrahman ibnu Maghra telah menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Buraid bin Abdullah menghadiskan kepada kami dari Abi Burdah dan dari Abi Musa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga seorang lelaki membunuh tetangganya, saudaranya dan lainnya. Pada hadis ini terdapat keterangan yang menjelaskan kepada kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan dia terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, persis
seperti apa yang diramalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini juga termasuk di antara tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dibangun di atas wahyu. Dan wahyu merupakan hak, sesuatu yang benar dan pasti. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berbicara berasal dari hawa nafsunya, datang dari diri sendiri, akan tetapi melainkan hal tersebut wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin, hal ini menjadikan yang akan menambahkan keimanannya. Kepada apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala dan dibawa oleh nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan al-kafirin dan munafiqin, diperlihatkan pun kepada mereka dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala, mereka tidak beriman. Walaupun itu bahkan 1000 tanda dari ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah tabaraka wa taala dan benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukmin tidak, menjadikan mereka semakin beriman dan bertambah keimanannya dan semakin yakin terhadap kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa Ala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan yang dimaksudkan di sini bukanlah kaum muslimin membunuh kuffar atau al-kafirin, tidak. Hanya saja pembunuhan yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini senada dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lainnya, menyebutkan inna baina yaday sa'ah la harjan. Sesungguhnya di penghujung zaman dan di akhir zaman mendekati hari kiamat benar-benar akan terjadi haraj. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa itu al-haraj? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-qatl, pembunuhan.
Dan ini digolongkan oleh para ulama ke dalam fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya fitnah asalnya itu adalah al-ikhtibar, ujian dan cobaan. Akan tetapi fitnah juga diinginkan dari kalimatnya adalah segala sesuatu yang membawa kepada keburukan, kekufuran, kefasikan, dosa dan maksiat, dan berbagai kejelekan dan kejahatan. Dan di dalam hadis yang mulia ini dikatakan adalah al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan bisa bermakna kufur karena dia merupakan perbuatan kufur, dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan dia bisa bermakna kefasikan, dosa, keburukan, dan apa yang semakna dengannya. Dan kita hidup di zaman, di masa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang telah menyaksikan dan mendapati salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat kecil ini, yaitu al-qatl, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Maka apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin dari perang saudara, sebahagian mereka menumpahkan darah sebahagian yang lain dengan kezaliman dan permusuhan dan kebatilan. Ini merupakan sebaik-baik saksi, bukti yang menunjukkan benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menunjukkan semakin dekatnya kita kepada hari kiamat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam bersamaan dengan itu menunjuki jalan, memberikan petunjuk, bimbingan kepada keselamatan, sikap yang benar dan sahih yang dicinta dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala bagi siapa saja yang ingin selamat dan berjaya dari fitnah. Adalah al-ibadah fil haraj kahijratin ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berupaya untuk senantiasa di atas ibadah. Mahya ibadah? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, al-ibadah ismun jami'un likulli ma tuhibbu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali zahira wal batinah. Ibadah adalah sebuah penamaan yang mencakup, meliputi segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala dari amalan perbuatan, dari ucapan perkataan yang zahir ataupun batin. Maka itu adalah ibadah.
maka mengupayakan diri, mewajibkan jiwa, menabahkan diri untuk senantiasa berada di atas apa yang Allah cinta dan ridhoi dari ucapan-ucapan, perkataan dan amalan perbuatan yang zahir ataupun batin di masa fitnah. Maka ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan dari fitnah yang melanda. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sebutkan keutamaannya, kahijratin ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Dan kita tahu, dimaklumi, pahala hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar. Maka ambillah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di zaman fitnah. Ketika hidup di masa-masa fitnah di akhir zaman, untuk senantiasa menyabarkan diri di atas ibadah, untuk melazimkan jiwa di atas ibadah, melakukan apa yang Allah cinta dan Allah ridhoi dari ucapan, perkataan dan amalan perbuatan zahir ataupun batin. Maka inilah makhraj minal fitan, solusi terbaik jalan keluar yang benar untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Dan kemudian hadis yang mulia ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa akan diangkatnya dari hati-hati manusia di akhir zaman sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat mengasihi dan menyayangi, sehingga manusia di akhir zaman didominasi oleh orang-orang yang berhati syaitan, memiliki jiwa yang buas, sebahagian yang memakan sebahagian yang lain. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Berikutnya bab yang baru, babun la yu'dhi jarahu, bab terkait dengan masalah janganlah seseorang menyakiti dan mengganggu tetangganya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis, haddathana Musaddadun qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana Al-A'mash qala haddathana Abu Yahya maula Ja'dah bin Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulana taqumul layla wa tasumun nahar wa taf'alu tasaddaq وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. حديث صحيح. Musaddad telah menghaditskan kepada kami dan dia berkata Abdul Wahid telah menghaditskan kepada kami dan Al-A'mash menghaditskan kepada kami dan dia berkata Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairah
dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang fulanah, seorang wanita." Fulanah merupakan penyebutan kinayah, kiasan terhadap seorang wanita. Dan ini bentuk akhlak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tidak menyebutkan pribadi yang dimaksud dari orang-orang tertentu, tidak disebutkan namanya. Seorang wanita yang berdiri di malam hari, tahajud, menghidupkan malamnya, salat, dan dia berpuasa di siang harinya, wa taf'alu wa tasaddaq, kemudian dia taf'alu, dia melakukan, wa tasaddaq. Lihat lafaz, bentuk kalimat yang digunakan, uslub bahasa yang dipakai, yaitu dengan menghapus maf'ulun bih, yaitu objek dari kata kerja taf'al wa tasaddaq, fi'il. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya adalah al-kathir wal kathir, sesuatu yang banyak dan sangat banyak. Dan kemudian disamarkan apa yang menjadi objek dari kata kerja tersebut. Ini menunjukkan besarnya dan banyaknya. Dia katakan dia melakukan ini dan kemudian bersedekah. Tidak disebutkan bersedekahnya dalam bentuk apa dan disamarkan. Maka ini dalam bahasa Arab menunjukkan maknanya bahwa yang dia lakukan itu tidak terhingga, banyak, hampir susah menghitungnya, membilangnya. Namun sangat disayangkan pada hadis ini dikatakan wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia mengganggu, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Dinafikan kebaikan yang ada pada dirinya bersamaan dengan banyaknya dan banyaknya dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan kemudian dikatakan hiya min ahlin nar, dia termasuk dari antara penduduk neraka. Berbeda dengan yang lain, seorang wanita yang disebutkan di akhir hadis setelahnya hanya melakukan salat maktubah, salat wajib, tidak sebagaimana yang tadi. Dan dia bersedekah wa tusaddiqu bi athwa,
dan dia bersedekah dengan athwar. Athwar ini merupakan jamak dari thawb, yaitu qit'ah minal aqid, sepotong dari al-aqid, yaitu al-jubnul mujaffaf, jub, keju yang dimujaffaf, yang dikeringkan, min mahidi labanil ghanam, yang diambil dari susu kambing. Jadi thawr itu susu kambing yang sudah dikeluarkan zabatnya, buihnya, dengan memasukkan air ke dalamnya, kemudian digerakkan. Kira-kira begitu proses yang dijalani. Itu yang dikatakan dengan thawb atau athwa. Hanya qit'ah dari keju, satu potongan keju. Ini menunjukkan sedikitnya dari yang diinfakkan olehnya, dari yang disedekahkan oleh wanita ini. Akan tapi dia tidak mengganggu dan tidak menyakiti seorang pun dari tetangganya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Hiya min ahlil jannah," dia termasuk di antara penduduk surga. Nasallallahu al-jannah. Maka nas ini memberikan pelajaran kepada kita, keterangan apa yang menjadi hak tetangga atas tetangganya yang lain. Dan dia merupakan perkara yang agung di dalam agama Islam, memiliki kepentingan besar. Bahkan Nabi SAW menjadikan hal ini sebagai tanda dari tanda-tanda benarnya jalan seseorang di dalam kehidupannya, menjadi ukuran baiknya seseorang di dalam kehidupannya, di masa hidupnya, yaitu ketika dia mendulang pujian, sanjungan, dan dikenal dengan kebaikan oleh tetangganya. Dan seorang laki kepada Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa li an a'lama idza ana ahsantu anni ahsantu wa idza asa'tu anni asa'tu?" Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengetahui kalau aku berbuat baik bahwasanya aku adalah berbuat baik, dan apabila aku telah berbuat jahat bahwasanya aku telah berbuat jahat? Artinya dia meminta mi'yar, barometer, ukuran yang dengannya dia mengukur dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza qala jiranuka ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu asa'ta faqad asa'ta." Hadis ini sahih oleh Imam Albani dalam silsilah as-sahihah. Apabila tetanggamu mengatakan kepadamu, "Sungguh engkau telah berbuat baik," maka sungguh engkau telah berbuat baik. Namun jika seandainya tetanggamu mempersaksikan engkau telah berbuat jahat dan jelek, maka sungguh engkau telah berbuat jahat dan jelek. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa
menunaikan hak tetangga adalah perkara yang penting dan menaruh perhatian besar di dalam Islam, sehingga Nabi SAW menjadikannya sebagai ukuran di dalam mengetahui baiknya jalan yang ditempuh oleh manusia di dalam kehidupannya. Maka dengan baiknya dia terhadap tetangganya, maka baiklah maslak jalan yang dia tempuh, manhaj yang dia gunakan di dalam hidupnya. Wa illa fala. Kalau enggak ya enggak. Terkadang ada orang mengatakan, mungkin bukankah tetangga ada yang taleh, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang kufur, ada yang dan semacamnya, ada yang jahat dan jelek juga. Bagaimana itu? Maka yang menjadi ukuran itu bukanlah bagaimana tanggamu, akan tetapi bagaimana Anda terhadap tetangga. Oleh karena itu pada bab ini diajarkan apa? La yu'dhi jarahu. Janganlah seseorang menyakiti dan mengganggu tetangganya. Itu menjadi ibrah ukuran. Bagaimana Anda terhadap tetangga? Karena inilah yang menunjukkan kebaikan Anda itu dilakukan secara jujur dan tulus. Karena bagi tetangga itu ada haknya pada setiap keadaan tetangga, mau kafir, mau musyrik, mau taleh, mau fajir, mau zalim. Hak tetangga harus ditunaikan, harus diberikan tanpa melihat siapa tetangga, bagaimana keadaannya. Oleh karena itu tatkala disembelih seekor kambing oleh Ibnu Umar, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan, maka Nabi SAW katakan kepada gulam yang menyembelih kambing tersebut, hal ahdaita li jarinal yahudi, apakah engkau telah menghadiahkan kambing itu kepada tetangga kita seorang Yahudi? Karena Nabi SAW memahami keumuman hadis bahwa kebaikan terhadap tetangga, penunaian hak tetangga tidak dibatasi kepada sebagian kaum dan tidak sebagian yang lain. Tidak dipilih apakah dia kafir dan muslim, musyrik atau mukmin atau muwahhid, atau sunni atau tidak. Tidak bisa seperti itu. Dan sebenarnya sebagaimana dimaklumi, apabila kafir dia memiliki satu hak sebagai tetangga. Apabila dia muslim dia memiliki dua hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Apabila dia merupakan bagian dari kerabat dan muslim, dia memiliki tiga hak yang harus tunaikan: hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai karib kerabat sanak famili. Maka inilah perkara-perkara yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang menunjukkan keagungan Islam dan siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Kalaulah seandainya manusia berpegang teguh dengan rambu-rambu yang datang di dalam agama ini, maka niscaya akan luruslah seluruh perkara kehidupan manusia. Dan kemudian dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan seseorang berada di neraka dan dicampakkan ke dalamnya adalah adzal jar, menyakiti dan mengganggu tetangga. Sebaliknya, kaful adha 'anil jiran, menahan diri dari mengganggu dan menyakiti tetangga, ini min asbab dukhulil jannah, di antara sebab-sebab yang akan memasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dari kisah yang diceritakan, seorang wanita
Salat malam, berpuasa di siang harinya, bersedekah dengan harta yang banyak ada padanya, kan tapi dia menyakiti dan mengganggu tetangganya dengan lisannya, mencela, menghujat, menghibah, memfitnah, mengadu domba, maka apa yang Nabi SAW katakan untuknya? Hiya finnar. Dia berada di neraka. Tidak berguna amalan-amalannya yang banyak. Disebabkan apa? Kejahatannya terhadap tetangganya dengan lisannya. Tapi sebaliknya dan sebaliknya, seseorang wanita yang mencukupkan dengan salat-salat wajib dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Taala, berbuat baik terhadap tetangga dengan lisannya, dengan sikap dan perbuatannya, paling tidak dia menahan dirinya dari mengganggu tetangganya dan menyakitinya, sehingga hal ini menjadi sebab besar yang memasukkan dia ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fi din azakumullah, kalaulah kita tidak sanggup dan tidak mampu, tidak memungkinkan untuk bisa memberi dari satu kebaikan kepada tetangga, dari kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, mungkin dalam bentuk sedekah, pemberian dan semacamnya, paling tidak kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak menyakiti dan mengganggunya. Sehingga keumuman hadis ini terdapat targhibun sharih, anjuran yang sangat jelas dan gamblang untuk senantiasa berlaku ihsan, berlaku baik kepada tetangga, dan menahan diri untuk tidak menyakiti dan mengganggunya. Iya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis ini sahih. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Ini hadis yang sangat ringkas namun padat, mengandung wa'idun syadid, ancaman yang bersangatan bagi siapa saja yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Lakukanlah kebaikan walaupun dengan memberikan athwab, satu potongan keju, atau hanya memberikan satu potongan dari kaki kambing, atau walaupun hanya kuah yang diberikan dari masakan yang berkuah dibuat kepada tetangga. Bukankah Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita bahwa sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, satu dirham bisa mengungguli sedekah atau infak sebanyak 100 dirham. Mi'atu alf, 100.000 dirham. Satu dirham bisa mengungguli infak sedekah senilai 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? 100.000 dirham bisa dikalahkan dengan 1 dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, rajulun laisa indahu illa dirhaman. Seseorang yang dia tidak memiliki di sisinya kecuali hanya 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima, namun dia bersedekah dengan 1 dirhamnya dan tinggal 1 dirham. Artinya dia bersedekah dengan separuh hartanya. Wa rajulun indahu malun katsir, sementara yang ini dia punya harta yang melimpah ruah. Fatasaddaqa min 'urdi malihi bimi'ati alfin, namun dia hanya berinfak dengan 100.000 dirham, yang kalau dibandingkan dengan malun katsir, seberapalah? Lihat, 1 dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Maka oleh karena itu janganlah seorang insan
merasa mengkerdilkan, meremehkan sesuatu dari kebaikan yang dilakukan. Terkadang seseorang tidak dimiliki itu kurma, saya bersedekah dengannya, maka ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang memiliki hektaran kurma, ribuan bahkan, hampir seluruh tanah itu adalah kebun kurmanya. Walaupun satu batang kurma, satu pohon kurma yang dia infakkan itu tidak ada nilainya, bisa dikalahkan dengan satu biji kurma yang hanya dimiliki oleh seorang laki, hanya satu biji kurma. Jadi jangan menunggu lapang, menunggu menjadi orang yang kaya dan berlebih baru berinfak dan melakukan kebaikan. Tidak. Jangan itu yang ditunggu. Tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan, sehingga Nabi SAW hanya mensyaratkan walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah biji kurma, selamatkan dirimu dari siksaan api neraka. Fattaqun nar. Lakukan hal yang akan membentengi dirimu dengan api neraka, walau bisyikki tamrah. Maka terdapat ancaman yang sangat dahsyat kepada orang yang tidak mau berbuat baik. Bahkan jangankan berbuat baik, yang dilakukan adalah menyakiti dan mengganggu tetangga dengan kejelekan dan kejahatan-kejahatannya, sehingga seseorang tidak merasa aman dari kejahatan dan kejelekannya, kejelekan lisannya, kejahatan amalannya, tangan dan anggota badannya, sikap dan selainnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan kita di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan-kemudahan dengan taufik dan hidayahnya serta pertolongannya kepada kita untuk mengamalkan dari setiap apa yang kita ketahui dari ilmu yang bermanfaat, sehingga hal tersebut benar-benar akan menjadi penolong kita nantinya di hadapan Allah Jalla wa Ala, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai bumerang yang akan menyerang kita sendiri di hari di mana segala sesuatunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.